Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa berjumpa pada kesempatan kajian di waktu yang lain selain hari Kamis malam Jumat, yaitu di hari Senin malam Selasa, yang sebenarnya di beberapa waktu sebelumnya, terutama sebelum melonjaknya kasus pandemi kemarin, sebenarnya kita juga ada kajian di hari Senin, yaitu membahas tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Labib Najib Ghalib Al-Yamani hafizallahu taala. Namun karena kemudian pandemi yang melonjak kasusnya, kemudian beberapa atau semua kajian sementara kita liburkan sampai akhirnya kemudian diberi kelonggaran lagi, akhirnya kita lanjutkan yang kajian untuk hari Kamis. Namun yang untuk hari Senin kemarin saya minta izin untuk dikurangi ya, karena ada beberapa kesibukan dan kegiatan yang lain yang berbenturan, tapi saya melihat kok kalau libur eman-eman. Makanya diadakan lagi hari Senin, namun tidak setiap pekan, yaitu hanya di Senin pekan kedua dan pekan keempat. Jadi kalau lihat tanggalan, lihat kalender, hari Senin kedua di bulan apa gitu misalnya, hari Senin kedua di bulan September misalnya, atau hari Senin kedua di bulan Oktober, nah berarti itu ada kajian insyaallah. Atau hari Senin keempat gitu. Jadi hari Senin kedua dan keempat, dan membahas tema yang baru ya, karena kemarin kalau kita ngaji yang agak serius terus nanti agak berat, dan juga kita butuh kajian yang genrenya atau sifatnya tazkiyatun nufus ya, untuk penyucian jiwa, menghadapi kehidupan dan semisalnya. Ini sepertinya perlu untuk kita angkat. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita lanjut lagi di kajian yang sebelumnya insyaallah. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan mengangkat ya pembahasan atau pembacaan buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Judulnya Mauqiful Muslim minal Fitan. Mauqiful Muslim minal Fitan. Mauqiful Muslimi minal Fitani. Ya. Yaitu sikap seorang muslim menghadapi fitnah. Fitnah di situ maksudnya adalah ujian ya, ujian kehidupan. Fitnah di situ maksudnya ujian kehidupan, karena fitnah itu asalnya dari bahasa Arab, artinya adalah al-imtihan, al-ikhtibar, al-bala, ya, ujian. Bukan fitnah yang kemudian sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya tuduhan tanpa bukti. Bukan itu maksudnya, ya, tapi ujian hidup. Ya. Dan ini menjadi penting ya bagi kita agar kita paham peta kehidupan itu seperti apa. Ya. Agar kita paham ketika kita dalam hidup ini ya ada ujiannya gitu. Tidak mungkin seorang hidup seperti jalan tol saja, lurus-lurus saja, tanpa ada belokan, tanpa ada gerunjalan bahasa Jawanya. Pasti ada rintangan, ada rintangan kehidupan, dan rintangan kehidupannya nanti sangat beragam dan bermacam-macam, ya. Sangat beragam dan sangat bermacam-macam. Dan kita nanti akan bahas bahwa ujian yang akan dihadapi manusia itu ada ya terbagi dua, yaitu ujian yang Allah berikan berupa ujian ya al-imtihanu bil khair, yaitu ujian dengan hal-hal yang baik ya, diberikan kesejahteraan, kelonggaran, rizki dan yang lain sebagainya. Ada juga ujian dalam keburukan, ya, kehilangan orang yang tersayang, ya, mendapatkan penyakit, kehilangan harta. Ya, jadi macamnya ada dua dan semuanya bersifat sebagai ujian hidup. Dan itu nanti perlu untuk kita ketahui agar kita paham ketika kita di dunia ini, ya memang dunia itu darul imtihan wa darul ibtila. Dunia itu adalah memang tempat seorang itu diuji, tempat seorang itu mendapatkan ujian, untuk dibedakan nanti hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang sabar, di antara hamba-hamba yang tidak bersyukur dan tidak sabar dan tidak paham ya peta kehidupan itu harusnya seperti apa.
Dan kita tahu teman-teman sekalian, dalam kehidupan itu kita akan melewati 5 fase, ya. Kita akan melewati 5 fase. Dan 2 fase itu sudah kita lewati, ya. 2 fase sudah kita lewati sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin dalam kitab yang lain. Fase pertama adalah marhalatul adam. Itu fase ketika manusia itu belum ada. Fase ketika kita belum diciptakan, dan itu sudah kita lalui. Allah mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan tidakkah datang kepada seseorang manusia suatu waktu dia dulu belum disebutkan sedikit pun. Itu masa ketika kita belum Allah ciptakan, belum ada. Kemudian kita melewati fase kedua, itu fase ketika kita berada dalam rahim ibu kita, Allah ciptakan kita. Nabi SAW mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina laylan aw arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Sesungguhnya kalian itu diciptakan dalam rahim-rahim ibu kalian. 40 hari pertama masih dalam bentuk air mani. 40 hari kedua berpindah bentuknya menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging yang sudah menjadi janin. Setelahnya kemudian Allah utus malaikat, ya, meniupkan ruh dan diperintahkan untuk, ya, tanggung jawabnya untuk menyampaikan atau menuliskan 4 perkara. Ajalnya, rizkinya, kehidupannya, sengsara atau bahagia. Nah, itu sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga adalah fase ketika di dunia. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengatakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, yaitu rahim ibu kalian, ke dunia dalam kondisi kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, inilah fase ketiga ini. Semenjak kita kemarin atau dulu dikeluarkan dari rahim ibu kita sampai kita umur kita sekarang ini adalah fase dunia. Fase di mana di sini menjadi tolak ukur. Fase di mana kita menjadi parameter, ya, kesuksesan atau kesengsaraan, kebahagiaan atau kesedihan. Tergantung kita amalnya seperti apa, ya. Barang siapa yang beramal baik, dia akan kelak mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beramal buruk, maka balasannya pun juga buruk. Dan nanti kita akan melewati fase yang keempat, yaitu fase barzah, ya, fase barzah, yaitu fase alam di mana alam ini menjadi pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ya, Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, ya Allah, rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh dari kesempatan yang telah dulu aku tinggalkan. Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketahuilah seperti itulah statement yang disampaikan oleh orang-orang yang menyesal. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzah, sampai hari kiamat mereka tidak akan bisa kembali lagi. Dan itu adalah fase yang kita yang ada di sini belum melewatinya, tapi sebagian orang sudah ada yang melewatinya. Ya. Dan kita akan menghadapi saat itu. Kita masih di fase ketiga, fase dunia. Tapi nanti setelahnya akan ada fase barzah. Fase terakhir tentunya adalah fase akhirat. Allah mengatakan summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelahnya kalian, ya, pasti akan mati. Summa innakum ba'da dzalika, ya, tub'atsun. Kemudian setelahnya kalian pasti akan dibangkitkan, yaitu fase hari kiamat, dan itu adalah endingnya. Ketika nanti semua akan bermuara di 2 tempat, ya. Muaranya entah ke surga atau entah ke neraka. Nah, kita di fase yang ketiga ini perlu untuk kita pelajari. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan di dalam muqaddimahnya, beliau mengatakan, ya, innal fitana takunu bil khairi wa takunu bisyarr. Sesungguhnya fitan, ya, fitan itu jamak bentuk plural dari fitnah, ya. Fitnatun, fitnatani, fitanun. Sesungguhnya ujian-ujian itu, ujian kehidupan itu akan, ya, gambarannya atau pembagiannya akan pada 2 sisi. Yaitu kembali ujian bentuk kebaikan dan ujian bentuk keburukan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami akan menguji kalian, ya, dengan apa? Keburukan dan juga dengan kebaikan. Keduanya itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian kelak nanti akan kembali. Surah Al-Anbiya ayat 35. Dan itu juga
menjadi hal yang pasti bagi manusia, apalagi yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman pasti ada ujian. Tidak mungkin seorang mengatakan dirinya beriman dan Allah tidak menguji. Pasti ada ujian. Di surah Al-Ankabut Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang akan menganggap ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka ditinggalkan begitu saja tanpa yuftanun, fitnah. Maksudnya apa? Tanpa diuji. Orang ketika mengatakan kami beriman, ya, maka nanti tidak akan ditinggalkan begitu saja, justru mendapatkan ujian. Jadi seorang ketika mengikrarkan iman, seorang ketika mengikrarkan dirinya telah berhijrah dari kegelapan menuju terangnya hidayah, dari dulu jauh dari agama, jauh dari mengenal Allah, dari jauh mengenal nabinya, kemudian dia mengikrarkan diri untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia dari kehidupan dunia, kembali ke akhirat, kembali ke jalan Allah, kemudian langsung rezekinya lancar, langsung urusannya seperti jalan tol. Nah, jangan menganggap demikian. Jangan menganggap ketika rajin sholat kemudian sugih. Jangan menganggap ketika kemudian rajin ngaji kemudian ya diberikan kemudahan rizki. Kemudian penyakitnya sembuh. Justru malah bisa jadi ya usahanya malah bangkrut setelah dia berhijrah. Justru bisa jadi setelah dia rajin sholat, setelah dia rajin ikut ngaji, setelah dia misalnya hanya mengambil dari harta yang halal saja, meninggalkan harta yang haram, justru malah penyakitan. Justru malah usahanya rendet. Justru malah pekerjaannya bermasalah. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan nanti di balik itu akan ada hikmah-hikmahnya. Nah, ketika orang tidak paham ya peta kehidupan seperti ini, maka dia pasti biasanya akan futur. Ketika dapat ujian, justru malah dia bersuudzon kepada Allah. Allah, memandang Allah dengan pandangan yang negatif. Ya Allah, saya ini sudah taubat, saya ini sudah berhijrah, ya dalam tanda kutip. Tapi kenapa malah saya hidupnya susah? Kalau dia nggak paham, maka justru dia akan kembali lagi kepada jalan yang sebelumnya. Padahal di balik itu apa? Ada banyak hikmah. Bisa jadi Allah SWT menyegerakan hukuman akhirat daripada datang di akhirat Allah segerakan di dunia. Gara-gara ujian itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, sebentar saya agak lupa. Innallaha idza ahabba bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Innallaha idza arada Allahu bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiyahu yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, idza arada Allahu bi'abdihil khair. Jika Allah menghendaki dalam diri hambanya ada kebaikan, ajjalalahumul uqubata fid dunya. Allah menyegerakan hukuman di akhirat di dunia aja. Daripada di akhirat karena ya status dan muatan dan juga beratnya ujian di akhirat atau hukuman di akhirat itu lebih berat daripada di dunia. Ketika Allah menghendaki ujian atau hukuman di akhirat dikehendaki oleh Allah untuk disegerakan di dunia, itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki kita mendapatkan hukuman lebih ringan. Wa idza arada bi 'abdihi syarra. Tapi ketika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzanbihi, maka dosanya justru ditahan hatta yuwafiyahu yaumil qiyamah, sampai nanti diperbalaskan di yaumil qiyamah. Jadi ketika ada ujian itu sebenarnya Allah menghendaki kebaikan kepada si fulan ini daripada nanti di akhirat hukumannya lebih berat, di dunia disegerakan. Atau dalam hadis yang lain juga Allah ingin menghendaki untuk kita pahala yang lebih besar dengan ujian itu. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala' wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhtu. Nabi SAW mengatakan di hadisnya, Inna 'idhamal jaza', sungguh besarnya ganjaran pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtanahum. Dan Allah SWT ketika menghendaki untuk kaumnya, untuk umatnya kebaikan, Allah uji mereka, ibtalahum. Faman radiya,
Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kemudian dia sakhit itu murka, marah, tidak terima dengan apa yang dia dapatkan, maka dia pun mendapatkan murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia Ibnul Qayyim punya pembahasan banyak nih, di kalau nggak salah di Zadul Ma'ad. Hikmah di balik ujian itu apa? Sehingga seorang hamba itu ketika mendapatkan ujian itu paham betul bahwa Allah tidak mungkin menghendaki keburukan untuk hambanya. Karena Allah sudah mensifati dirinya wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan menzalimi hambanya seorang pun. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Tuhanmu wahai Muhammad tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ketika Allah sudah mensifati dirinya dengan menafikan sifat kezaliman dalam diri Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah kebalikannya, yaitu isbatu naqidhi hadhihi sifat, yaitu kita harus menetapkan lawan kata dari sifat yang Allah nafikan. Berarti Allah punya keadilan yang sempurna. Berarti Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ketika ada ujian itu, ya, ada banyak hikmah dan pelajaran di balik hal tersebut. Jadi kembali ke di sini, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Wa kama qala Nabi alaihi wasallam, Nabi SAW juga bersabda, fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, sungguh kefakiran itu bukan sesuatu yang saya paling takutkan atas kalian wahai umatku. Nabi mengatakan, sungguh kefakiran itu, ya, kefakiran, kekurangan materi itu bukan ujian yang aku takutkan atas kalian. Walakinni akhsha an tubsata alaikumud dunya. Justru yang ditakut kalau Nabi SAW antu bersatu alaikumud dunia. Justru Allah hamparkan dunia untuk kalian. Kemudahan duniawi. Kama busitot alaman qablakum. Sebagaimana umat-umat terdahulu dilonggarkan, dilapangkan dunianya, materinya oleh Allah SWT. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya kalian pun berlomba-lomba untuk mencari dunia tadi sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba mencarinya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dan akhirnya, ya, dunia yang fana tersebut, ya, ketika orang obsesinya hanya duniawi semata, tujuan hidupnya hanya menghabiskan nafas untuk dunia, tujuan dia makan dan minum hanya untuk berjuang lari mencari dunia, akhirnya itu pun membinasakan kalian sebagaimana umat terdahulu dibinasakan gara-gara hanya mementingkan perkara dunia daripada mengingat tujuan inti untuk apa mereka diciptakan. Hadis riwayat Bukhari. Fal fitnatu takhunu bil khair. Jadi ujian hidup itu bisa, ya, berupa hal-hal yang baik seperti tadi dunia. Bima yun'imullahu bihi 'alal abdi, yaitu berupa hal-hal yang Allah berikan nikmat kepada hambanya, min sihhatin fil badan, berupa kesehatan dalam fisik. Jadi orang mendapatkan kesehatan juga ujian, fitnah. Orang yang diberikan kesehatan panjang gitu kan, dia nanti lama-lama akan ujub dengan dirinya. Wah, gue sehat terus, ora bakalan loro. Itu yang pernah terjadi, ya, pada seorang, ya, artis yang lumayan viral podcastnya. Pernah dia menganggap dirinya karena diberikan Allah kesehatan terus menganggap ini COVID-19 ini tidak ada masalah. Akhirnya sampai dia sendiri kena. Padahal secara logika dia harusnya nggak kena. Pertama, asupan gizinya top, ya, olahraganya teratur, tidurnya istirahatnya juga teratur, dan dia sudah prokes sebisa mungkin gitu kan. Pokoknya upaya-upaya yang mengantarkan kepada kesehatan tuh dia pikir dia sudah menempuhnya semua. Cuman kadang, ya, dengan demikian kadang orang lupa bahwa itu semua pemberian dari Allah SWT. Akhirnya dia dia diuji oleh Allah, sakit. Sampai sempat podcastnya lama nggak muncul, akhirnya dia muncul dan dia pun mengakui bahwa ternyata ini ada. Nah, ini terkadang orang demikian, diberikan kesehatan lama itu sebagai ujian bagi dia. Bersyukur nggak? Kalau dia tidak bersyukur, dia akan ujub nanti. Wah, aku bakalan lorong, aku bakalan, dan seterusnya. Harusnya dia mensyukuri bahwa ini semua datang tidak serta-merta dari dirinya sendiri, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehingga tidak kemudian dia menyombongkan diri, kemudian, ya, menantang, ya, atau kemudian seperti yang sebagian orang lakukan. Jadi ujian itu terkadang berupa kebaikan tadi, dilonggarkan harta, kemudian juga kesehatan badan. Dan ketika diberikan kesehatan badan untuk apa? Nah, itu juga nanti jadi ujian. Akan ditanya,
Allah mengatakan latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Di surat yang jenengan semua hafal insyaallah. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh latus alun, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua adatut taukid. Lam. Lam untuk la, latus alun, la-nya itu bukan la nafiyah tapi lam untuk taukid, penegasan. Juga nun taukid double, sakilah latus alunna, ya, ada syiddahnya, ada tasydidnya. Berarti maksudnya sungguh benar-benar kalian nanti akan ditanya anin na'im, tentang kenikmatan yang Allah berikan. Dan kenikmatan ini sifatnya umum. Harta, kesehatan, ya, macam-macam. Nah, kesehatan ini untuk apa kita gunakan? Allah berikan kesehatan untuk apa? Apakah untuk menghabiskan kesehatannya untuk hal-hal yang sia-sia? Atau salah satu, ya, anugerah kesehatan ini kemudian kita gunakan, oh Masya Allah saya diberikan kesehatan, saya masih bisa berjalan, saya datang ke masjid untuk sholat. Oh Masya Allah saya masih diberikan kesehatan, ada bencana alam, saya bantu. Ya, saya bantu dengan tenaga. Saya nggak punya uang, saya bisa bantu dengan tenaga. Saya bantu membersihkan puing-puing dari musibah. Saya bantu dengan tenaga saya. Atau saya punya kesehatan, saya mau hadir di kajian ini dan itu, alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai longgar, sudah mulai kondisi membaik, saya hadir. Ya. Tapi kalau kesehatannya digunakan untuk hal yang sia-sia, untuk nongkrong sampai malam, Masya Allah genjreng-genjreng sampai malam nggak jelas. Ya. Atau bahkan saya menyetel musik sana kemari mengganggu tetangganya. Dia punya kesehatan tapi untuk naik motor ke sana kemari kelitih, ya, dan seterusnya. Jadi semua akan diminta pertanggungjawabannya. Ketahuilah bahwa kenikmatan yang kita rasakan di muka bumi ini untuk apa kita arahkan? Apakah untuk, ya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya untuk sia-sia atau bahkan tercebur dalam hal yang berbau kemaksiatan dan mengantarkan kepada murka Allah. Wasalamatin fil akli. Juga apa? Juga kenikmatan salama fil akal, yaitu sehatnya akal. Gitu. Sehatnya akal. Kecerdasan. Gitu. Akal sehat punya kecerdasan. Nah, kecerdasannya digunakan untuk apa? Apakah untuk mempelajari agama? Ataukah untuk malah gobloki orang? Ya. Ngakali orang? Ya. Banyak orang yang diberikan kesehatan akal, kecerdasan berpikir, tapi dia gunakan untuk ngakalin orang. Masya Allah, lakopnya atau pangkatnya atau mungkin embel-embelnya sampai profesor, sampai doktor. Tapi tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Justru kecerdasannya digunakan untuk goblokin orang. Ya. Digunakan untuk ngakalin orang. Ya. Buat aplikasi yang dengannya ngakalin orang. Atau dia naik di kedudukan tertentu dalam masyarakat, pemerintahan atau apa, dengan ilmu yang dia punya, tapi justru malah untuk ngakalin orang. Semuanya akan diminta yang pertanggungjawabannya. Wa numuwin fil mal. Allah juga berikan, ya, ujian kebaikan berupa numuwin fil mal, yaitu berkembangnya harta. Masya Allah, buka usaha ini lancar, buka warung makan ini, ya, Allah berikan pelanggan langsung banyak, hartanya banyak. Allah buka usahakan ini, punya usaha merchandise, punya usaha travel dan sebagainya, Allah berikan kelancaran sehingga hartanya semakin bertambah. Ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah disedekahkan atau tidak? Dizakati atau tidak? Tetangganya, saudaranya ada yang miskin, ada yang kekurangan, apakah dia peduli atau tidak? Semua itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Wa kasratin fil amwal wa ghairi dzalika. Banyaknya harta juga hampir sama. Wa hadhil fitnah qad takunu ashadda fitnatan minal faqri, kata Syekh Utsaimin. Fitnah yang seperti ini, kelonggaran, kebaikan yang Allah berikan kepada kita atau kepada orang yang sedang Allah uji, tapi ujiannya berupa kebaikan ini, justru kata Syekh Utsaimin, hadil fitnah qad takunu asyad, yang seperti ini justru kadang malah lebih berat daripada fitnah kemiskinan atau ujian kefakiran. Karena apa? Seakan-akan semua pintu, ya, untuk dia berbuat maksiat itu semua terbuka. Dia mau pesan pesawat pergi ke Las Vegas bisa. Di sana nggak ada yang tahu. Ya. Main judi, atau mohon maaf, jajan dalam tanda kutip. Ya. Nggak ada yang tahu di sana. Pesan hotel, pesan perempuan-perempuan penghibur, nggak ada yang tahu. Semua ada. Semua hartanya diberikan kemudahan, kendaraan, ya, rumahnya mewah, ber-AC, luas. Ya, dia harta semua punya. Anaknya atau saudaranya terkena kasus ini, tinggal dia datang ke mahkamah, sogok, nggak ada masalah, keluar. Punya kasus nyerempet orang, punya kasus ini, gampang, ada uang, masuk, sogok, jaksanya atau ininya keluar.
dia pergi tadi ke Makau ya, Hong Kong itu untuk judi, tempat-tempat judi internasional, atau ke Las Vegas atau ke tempat yang lain, tidak ada orang yang tahu. Bisa dia apa-apa dia bisa lakukan gitu. Dia bisa beli ini, bisa beli itu, dan betapa banyak hal-hal sekarang itu bisa dibeli dengan harta. Ketika orang yang diberikan amanah harta oleh Allah SWT tidak bijak dan tidak punya ya tali agama untuk mengikat hasrat dan keinginannya, ya udah, semua akan banyak keburukan yang muncul. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan justru terkadang fitnah ya kebaikan seperti ini, kelonggaran yang ada ini lebih parah daripada fitnah atau ujian kefakiran. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya, sebagaimana hadis yang tadi. Tapi yang saya takutkan justru ketika dunia dibukakan, dunia dibentangkan untuk kalian. Bukan berarti kemudian umat Islam miskin aja, jangan kaya, tidak demikian juga. Tapi maksudnya ketika dia kaya, dia paham bahwa ada potensi-potensi ketika seorang kaya diberikan kemudahan, ujiannya lebih besar. Maka semakin dia mendekatkan diri pada Allah, semakin dia mempelajari hakikat hidup agar tidak terjerumus. Ya. Agar tidak terjerumus, bukan berarti dimaknai di sini nggak boleh kaya gitu. Tapi memang ya banyak ulama dan juga banyak orang-orang soleh di masa lampau, mereka punya potensi kaya. Tapi memang karena takut dengan kekayaannya akan menjerumuskan dia milih miskin. Siapa contohnya? Ya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW kalau pengen kaya bisa. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW setiap perang itu pasti punya jatah ghanimah. Jadi misalnya perang melawan, misalnya dalam perang Khaybar atau perang yang lain menang, itu kan Nabi SAW dapat jatahnya. Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, di surah Al-Anfal, orang-orang bertanya tentang Al-Anfal. Al-Anfal itu apa sih? Ghanaim, ghanimah. Ya. Dan ghanimah itu untuk siapa? Lillahi war rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Nah, dalam pembahasan fikih ya akan dibahas bahwa jatahnya Nabi SAW setiap perang dapat ghanimah itu 1/5-nya. 1/5. Bayangkan kalau setiap perang misalnya dapat ghanimah 5 triliun, Nabi SAW dapat 1 triliunnya. Tapi kenapa Nabi SAW kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmidzi, dikumpulin hadis-hadis tentang kisah hidupnya Nabi SAW. Nabi SAW pernah hidup ya lebih dari sebulan itu tidak menguap dapurnya, tidak ada asap yang keluar. Maksudnya apa? Nggak ada masak. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa dan sebagian istri yang lain, Nabi SAW lebih dari sebulan rumahnya itu tidak mengepul asapnya, alias berarti nggak masak, nggak punya uang. Nabi cuma makan dengan kurma yang sangat sederhana dengan air putih. Padahal kalau kita lihat potensi beliau kaya bisa dapat ghanimah. Tapi jatah ghanimahnya senantiasa beliau sedekahkan. Beliau punya, ada orang miskin dikasih, orang butuhkan dikasih. Akhirnya kadang untuk dirinya sendiri dan untuk istri-istrinya kadang kurang gitu. Bahkan tadi dikatakan beliau hanya mencukupkan diri dengan makan kurma, cukupkan diri dengan roti yang sangat sederhana sekali. Nah, ini orang-orang yang dia bisa kaya tapi dia memilih untuk miskin gitu. Memilih untuk miskin. Jadi intinya poinnya adalah kelonggaran dunia itu ujian, bagian dari ujian. Bagian dari ujian yang jika orang tidak bisa ya menghadapinya, maka bahayanya besar, bahkan lebih besar ujian ini daripada ujian kefakiran, kata Nabi SAW. Walaqad shadaqa Rasulullah SAW, dan sungguh telah benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah, itu tadi baru muqaddimah, kemudian beliau Syekh Utsaimin membagi. Jadi fitnah tadi ada 2 ya, fitnah dalam kebaikan ya, diberikan ujian kebaikan, fitnah ujian keburukan. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian pertama, yaitu al-fitnatul lati takunu bil khair, yaitu ujian hidup yang berupa kebaikan. Ujian hidup yang berupa kesenangan, kebaikan. Syekh Utsaimin mengatakan, hadhil fitnatu takunu awwalan fi ma yata'allaqu bisyahawat. Nah, ujian yang berupa kebaikan, kesenangan di sini apa? Berkaitan dengan syahwat. Itu berkaitan dengan syahwat.
Dan syahwat di sini ya terbagi tiga. Saya membaginya menjadi tiga. Pertama, syahwatul farji, itu syahwat yang berkaitan dengan, mohon maaf ya, kelamin, ya, syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Yang kedua, syahwatul fami, itu syahwat yang berkaitan dengan lisan, ya, atau mulut, ya. Berkaitan dengan mulut, itu maksudnya adalah syahwat makan dan minum. Yang ketiga, syahwatu al-badan. Itu syahwat yang berupa berkaitan dengan badan secara keseluruhan. Saya ulangi, bahwa Syekh Utsaimin membagi 2 poin besar. 2 poin besar berkaitan dengan ujian hidup yang akan dihadapi manusia. Ujian hidup yang pertama yang akan dihadapi manusia adalah ujian ya kebaikan. Ujian yang berkaitan dengan kebaikan, kesenangan. Dan ujian yang berkaitan dengan kesenangan ini dibagi 3. Pertama, syahwatu al-fard, yaitu berkaitan dengan syahwat kemaluan. Yang kedua, berkaitan dengan syahwatul fam, yaitu syahwat mulut, yaitu nanti konsumsi, makan minum, orang gila makan dan minum dan semisalnya, menghabiskan harta ya hanya dengan untuk makan ini dan itu. Dan nanti akan ada penjelasannya. Yang ketiga, syahwatil badan. Itu syahwat yang berkaitan dengan badan secara umum, ya, secara keseluruhan. Nah, kita bahas yang fitnatul farji dulu, yaitu ujian kesenangan berupa syahwatul farji, yaitu syahwat kemaluan. Amma syahwatul farji fahiya fitnatun nisa. Yang dimaksud dengan syahwatul farji atau syahwat kemaluan itu adalah ujian yang berkaitan dengan lawan jenis, yaitu perempuan. Ujian laki-laki ya adalah perempuan yang berkaitan dengan syahwat kemaluan. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di finnasi fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, ma taraktu ba'di finnasi fitnatan adarra minan nisa. Tidaklah ya sepeninggalku, atau tidak aku meninggalkan setelah aku wafat, ya, tidaklah aku tinggalkan satu ujian bagi manusia, ujian yang lebih besar bagi kaum lelaki, melainkan ujian perempuan. Itu maksudnya sepeninggal Nabi wafat, ya, tidaklah ada ujian yang paling berat bagi para lelaki, melainkan ujian tersebut adalah ujian berkaitan dengan perempuan. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Nabi mengatakan, inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya ujian pertama yang dulu menghancurkan Bani Israel adalah ujian yang berkaitan dengan perempuan. Ya, ujian berkaitan dengan perempuan. Wa hadhil fitnatu laha asbabun wa laha dawa'in. Dan fitnah atau ujian yang berkaitan dengan perempuan ini tentunya punya sebab-sebab dan tentunya juga punya pendorong, faktor pendorongnya. Dawa itu pemicunya. Jadi adanya fitnah berkaitan dengan perempuan yang menjadikan ujian bagi laki-laki ini tentunya ada sebab-sebabnya. Juga ada pemicu-pemicunya, ada faktor-faktor yang mendorong ini menjadi ada. Nah, apa saja itu? Sebab-sebab dan pendorong-pendorong inilah yang hendaknya dihilangkan, atau kalau tidak dihilangkan diminimalisir. Ya. Kalau tidak dihilangkan maka diminimalisir sebisa mungkin. Namun nanti akan kita tahu bahwa realitanya di tempat kita, apalagi di Indonesia, hal tersebut sangat susah untuk dikendalikan, walaupun kita tetap berusaha. Ya. Berbeda dengan mungkin di negara-negara ya, di Timur Tengah, apalagi negara-negara seperti Arab Saudi mungkin sangat bisa diminimalisir atau mungkin hampir dihilangkan, tapi di tempat kita agak sulit. Ya. Tapi perlu kita tahu. Nah, jadi fitnah berkaitan dengan perempuan ini punya sebab-sebab dan juga punya pemicu. Wa kullama kasurat asbabuha wa dawa'iha, dan semakin banyak sebab-sebabnya dan juga pemicunya, ya, semakin banyak sebab-sebabnya dan pemicunya, wantafat mawani'uha kanatil fitnatu biha asyadda wa a'zam. Nah, ketika sebab-sebab adanya fitnah perempuan, pemicu-pemicu fitnah perempuan ini semakin banyak dan penghalangnya semakin sedikit, maka ujian ini akan menjadi semakin besar bagi lelaki, bagi kaum lelaki. Ya. Di antara sebab-sebabnya apa?
Di antara sebab-sebabnya fitnah perempuan itu menjadi sangat menenggelamkan kaum lelaki, bahkan bisa jadi menjerumuskan lelaki di lubang kemaksiatan, ya. Ini di antaranya apa? Anta khurujan nisa'u safiratil wujuh, yaitu keluarnya para perempuan, ya, keluarnya para perempuan dari rumah-rumah mereka safiratil wujuh, yaitu dengan membuka wajah mereka. Nah, ini tentunya kita kembalikan ke pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama Saudi, ya. Walaupun kalau kita perbincangkan masalah ini masih dalam perdebatan. Maksudnya apa? Hukum memakai cadar itu hukumnya apa gitu. Dan kita dalam masalah fikih ini adalah satu khilaf yang muktabar, yaitu perbedaan pendapat ulama yang memang diakui. Ya, memang diakui, memang sebagian ada yang mengatakan wajib, sebagian ada yang mengatakan ya tidak wajib. Ya. Dan ini perkara yang maklum di tengah para penuntut ilmu, tidak ada masalah. Ya. Syekh Albani dan sebagian yang lainnya mereka termasuk berpendapat, ya, Syekh Albani dan murid-muridnya berpendapat bahwa bercadar itu dia wajib, ya. Tidak wajib tapi sunnah. Bagus bagi yang ingin, silahkan. Karena Syekh Albani meneliti bahwa asar atau dalil-dalil dari asar para sahabat yang mendukung penafsiran ayat untuk berhijab itu maksudnya sampai niqab, menurut beliau rata-rata dhaif, ya. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah. Adapun ulama-ulama Saudi memang rata-rata, ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya memang mayoritas mereka berpendapat itu wajib gitu. Nah, makanya di sini Syekh Utsaimin memasukkan salah satu sebab ujian fitnah perempuan itu menurut beliau karena beliau berpendapat niqab itu wajib, ya, beliau mengatakan salah satu sebabnya adalah keluarnya perempuan dengan tidak memakai cadar. Nah, walaupun ini masih boleh untuk kita perdebatkan karena masalah wajib atau tidaknya. Walaupun tentu kalau misalnya sampai perempuan itu sampai bernikab itu bagus. Ketika dia keluar dari rumahnya dia bernikab, itu tentunya akan lebih meminimalisir adanya fitnah perempuan gitu. Adanya fitnah perempuan. Kadang itu, ya. Walaupun masih bernikab aja, lihat sendalnya ada kan jadi fitnah. Apalagi yang para jomblo itu. Para jomblo yang belum nikah itu kadang lihat sandalnya di masjid, wah, sandalnya kok apik, itu udah pikirannya udah kemana-mana. Apalagi yang dibuka, apalagi yang udah kelihatan kulitnya warnanya rada kuning, kulitnya putih, itu mah semakin liar lagi. Bahkan sampai searching lama-lama. Gitu. Nah, jadi maksudnya yang kadang wis berukut gitu kan, wis berukut ireng gitu, ireng berukut sadaran itu kadang lewat itu aja udah mikirnya kemana-mana. Jerone putih apa ya, ini macam-macam. Gimana, apakah kulitnya halus atau enggak gitu. Jarinya panjang atau pendek gitu. Pikirannya kemana-mana. Apalagi yang seperti itu aja akibatnya demikian, apalagi yang sampai kebuka-buka. Ini makin bikin. Nah, tapi kembali, ya, masalah hukum cadar itu seperti apa, ulama khilaf, ya. Dan kita tidak memaksakan pendapat satu di antara yang lainnya, ya. Bagi yang berpendapat, silahkan berpendapat itu wajib diterapkan untuk keluarganya, silahkan monggo. Misalnya enggak pun juga ini khilaf yang muktabar. Tapi ulama sepakat bahwa kalau sampai dia bernikah maka itu baik. Apalagi di zaman yang seperti sekarang. Di zaman yang seperti sekarang, zaman keterbukaan, ya, zaman keterbukaan seperti ini, ketika orang sulit untuk menundukkan pandangannya. Orang sekarang sulit. Ya, saya akui, saya sendiri pun sulit. Gitu. Zaman yang kita sangat terbuka, zaman Imam Syafi'i aja, yang dulu mungkin jumlah manusianya aja lebih sedikit. Dan juga tidak ada media sosial zaman itu. Dan saat itu pun juga perempuannya pun tidak seperti sekarang. Imam Syafi'i gara-gara lihat perempuan pun apa? Kena fitnah. Sampai makanya di perkataan beliau yang masyhur, ya kan? Perkataan beliau yang masyhur, yang beliau mengeluh kepada gurunya Waqi', ya. Ishtakaitu li Waqi'in su'a hifdzi fa amarani bi tarki ma'asi. Saya mengeluh kepada Waqi' buruknya hafalanku. Maka Waqi' memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Karena ilmu itu ibaratnya cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Nah, pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i itu ahli maksiat? Enggak. Saya agak lupa kisahnya. Kalau enggak keliru, Imam Syafi'i itu sempat enggak sengaja itu lihat perempuan yang, kalau enggak keliru, ya, mungkin suatu saat nanti saya cari validitas kisahnya, saya agak lupa. Kalau enggak keliru, beliau tuh
tidak sengaja melihat ya, perempuan jalan kemudian tersingkap betisnya, gitu. Tersingkap betisnya sehingga mempengaruhi hafalannya. Gitu. Nanti bisa saya koreksi lagi mungkin di pertemuan akan datang, tapi saya ingat saya gitu. Jadi beliau nggak sengaja lihat perempuan jalan tersingkap betisnya, kelihatan. Nah sekarang di jalan tuh lihat apa aja? Parah ya kan? Ya, makanya Imam Syafi'i zaman seperti itu aja cuman kelihatan dikit aja yang berpengaruh gitu kepada hafalannya, ilmunya. Apalagi sekarang yang kita setiap kita keluar rumah itu pasti lihat. Boro-boro keluar rumah, di dalam rumah pun apalagi yang apa namanya lihat televisi semua terbuka semua. Nggak ada sinetron Indonesia perempuannya cadaran semua itu nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan lihat HP pun kadang kita nggak niat untuk buka ini buka itu, kadang ada iklan gitu. Buka Facebook Marketplace itu kadang ada iklan macam-macam. Atau kadang bukan ini buka apa website untuk apa namanya apa aja lah, kadang kita nggak ingin tapi lewat gitu, iklan apa iklan ini iklan itu, jadi susah. Makanya Sulaiman mengatakan salah satu sebab terbesar, kata beliau salah satu sebab terbesar ujian perempuan itu adalah ya ketika perempuan keluar dari rumahnya membuka wajah ini, karena di sana memang menganggap bahwa apa namanya bernikab itu wajib. Kalau di kita mungkin yaitu perempuan keluar dari rumah tapi tidak berhijab. Keluar dari rumah tapi tidak berhijab, bahkan meblok-meblok ya, dibuka badannya semua kayak gitu. Mutajammilatis thiyab, ya pokoknya baju yang diperindah, ya kerlap-kerlip, apalagi yang ketat sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Mutatayyibatir raihah. Tidak hanya itu saja, ya bajunya indah, bajunya apa namanya dandan, mutatayyibatir raihah. Dia juga pakai wangian. Padahal Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW melarang perempuan untuk keluar dari rumahnya memakai wewangian. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi mengatakan di hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi mengatakan ayyuma imra'atin ista'arrat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Ayyuma imra'atin ista'arrat, perempuan mana saja yang ista'arrat, itu maksudnya memakai minyak wangi, famarrat ala qaumin, kemudian dia lewat di sekelompok kaum, liyajidu rihaha, tujuannya agar kaum tersebut kemudian mencium bau wanginya, ya, dia menjadi pusat perhatian untuk sekelompok orang itu, kata Nabi SAW, fahiya zaniyah, maka dia adalah seorang bezina. Nah, tapi hadis ini jangan dipahami letterlek dulu ya. Jangan kemudian dipahami oh dia pezina, kemudian hukumnya pezina itu maksudnya yang pantas dicambuk atau pantas dirajam. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah pezina, maksudnya dia menyebabkan orang lain zina mata gitu. Karena zina itu macam-macam, ada zina mata, zina pendengaran, ya. Ada zina yang hakiki yang butuh untuk dirajam atau butuh untuk dicambuk, yaitu zina kemaluan. Nah, jadi hadis riwayat Nasa'i tadi, ayyuma imra'atin ista'arrat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah, perempuan mana saja yang memakai wangian kemudian dia melewati suatu kaum, yaitu para lelaki, untuk agar kaum tersebut mencium baunya, agar dia menjadi pusat perhatiannya, maka dia perempuan yang berzina. Maksudnya apa? Yaitu di dalam Al-Faidul Qadir atau penjelasan Al-Imamul Munawi mengatakan maksudnya adalah zina di sini adalah zina bukan zina hakiki, ya. Wa innama zinal ain binazri ar-rijal ilaiha. Itu menyebabkan adanya zina mata, yaitu laki-laki pada kemudian melihat kepada si perempuan tersebut. Di annaha hayyajat syahwatar rijal,
Karena si perempuan tersebut membangkitkan syahwat si para lelaki tadi bi'atriha wa hamalatiha 'ala an-nazr ilaiha wa hamalathum 'ala an-nazr ilaiha. Membangkitkan syahwat para lelaki tersebut dengan minyak wangi yang ada dalam dirinya dan akhirnya menjadikan para lelaki tersebut untuk melihatnya. Wa man nazara ilaiha faqad zana bi'ainihi fahiya sababun lizina fahuwa sababu zinal ain fahiya athimah. Ya. Ketika laki-laki kemudian memandangnya, jadi memandang perempuan tidak karena kebutuhan kan tidak boleh. Kecuali ada kebutuhan dibolehkan. Tidak bolehnya itu saduz zari'ah. Yaitu sebagai upaya untuk menutup pintu-pintu kemaksiatan yang hakiki, yaitu perzinahan yang hakiki tadi. Nah, ketika tidak ada kebutuhan, maka ini masuk kategori dosa. Zinanya zina mata, yaitu bukan zina dalam artian kemudian dosanya seperti zina yang sebenarnya, yang butuh untuk dirajam atau butuh dicambuk, tapi ini maksudnya adalah zina mata yang dia tetap terhitung dosa, ya, tapi tidak sampai kepada ya dosa seperti zina sesungguhnya. Tapi ini ditakutkan menjadi wasilah atau perantara ya seseorang tercebur dalam zina yang sesungguhnya. Karena memang awal mulanya kan dari penglihatan. Ya. Awal mulanya dari penglihatan. Makanya dijelaskan para ulama pertama itu ya pandangan. Setelah pandangan tertarik, maka kenalan. Setelah kenalan makin dekat, janjian. Setelah janjian sepakat, pesan. Setelah pesan, terus ngapa Mas dulu? Pesan kamar. Sudah tahu semua ya? Makanya di situ ditutup rapat-rapat ya pintu yang mengarah ke situ. Di agama Islam itu menutup rapat-rapat hal-hal yang akan mengantarkan kepada mudarat, yang mudaratnya itu akan kembali kepada dia sendiri. Gitu. Walaupun sebagian orang kadang nggak paham, Islam itu susah berat, padahal tidak. Ketika Allah mengharamkan hal ini, Allah menghalalkan yang lain. Gitu. Jadi tidaklah ada dalam syariat ini sesuatu yang diharamkan kecuali Allah pasti datangkan gantinya yang halal. Ya, tanya sama Mas Lugas tuh, ya kan? Ketika ini haram, Allah berikan yang halal. Nah, halalnya seperti apa? Tanya pada praktisinya, ya, dia akan paham. Okay. Jadi salah satu sebabnya adalah yaitu ya tadi keluarnya dalam kondisi pakai wewangian, fil aswaq wa majami'ir rijal, di pasar-pasar dan tempat nongkrongnya para lelaki. Fa inna hadza min asbabisy syarri wal fitan. Ini semua adalah sebab-sebab dan pemicu keburukan dan fitnah. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, fin nisa illati yakhrujna ilal masajid lil ibadah was shalah. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan ya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan perempuan yang keluar ke masjid, ya, dia kena bakhur. Nabi mengatakan wal yakhrujna bukan, ini yang hadis yang satunya, wal yakhrujna tafilatin. Hendaknya perempuan ketika keluar tafilat. Tafilat itu ghairu mutatayyibat wala mutabarrijatin bizina. Jadi perempuan, kata Nabi SAW, boleh untuk pergi sholat ke masjid. Ya. Jadi perempuan itu bukan dilarang, boleh. Walaupun afdolnya mereka di rumah. Tapi misalnya mereka ingin ke masjid, boleh. Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang ima Allah, itu hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid. Boleh. Itu walinya boleh memberikan izin. Suaminya boleh memberikan izin. Jangan larang mereka untuk pergi ke masjid. Tapi Nabi memberikan apa? Syarat. Syaratnya disebutkan tadi dalam hadis Ibnu Hibban. Nabi mengatakan wal yakhrujna tafilat. Dan hendaklah ketika mereka keluar dalam kondisi tafilat. Ya, tafilat itu apa? Ghair mutabarrijat wa ghair mutatayyibat. Itu dengan tidak bersolek dan juga dengan tidak memakai wewangian. Ya, baju sholat biasa yang menutup aurat, tidak dihias-hias dan yang semisalnya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan di riwayat Muslim, ayyumam ra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Perempuan mana saja yang terkena bakhur, ya. Bakhur itu jangan kalau lihat orang Arab itu bakar kayu. Kayunya biasanya kayu model gaharu.
kayu gaharu, dia dibakar dan nanti keluar asapnya. Asapnya itu wangi. Ya, jangan lihat kalau pas di video-video di Mekah atau di apa itu ada orang yang bawa kayak kayak apa ceting ya, kayak ceting itu kemudian ada ini apa kayu-kayu itu dibakar keluar asapnya, itu seingat saya itu namanya bakhur ya. Dia dibakar keluar asapnya itu wangi. Nah, kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin asabat bakhura, perempuan yang ketika dia keluar ya sebelumnya kena bakhur, fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah, maka tidak boleh ya ikut bersama kita melaksanakan sholat isya. Melaksanakan sholat isya. Maksudnya isya, sholat isya di sini Nabi SAW tidak membatasi hanya di sholat isya saja. Kata Syekh Utsaimin, wa inna ma khassa hadhihi shalah bina'an 'alal waqi'. Nabi SAW menyebutkan secara khusus dalam hadis sholat isya saja ini karena dibangun di atas realita yang ada pada saat itu. Tapi maknanya wa illa fa jami'us shalawati mithlu sholatil isya. Tapi maknanya maksudnya semua sholat. Ya maksudnya tadi ketika sholat silahkan datang tapi tidak dengan wewangian, tidak juga dengan bersolek dan berdandan. Cukup biasa aja. Ya, menutup aurat sesuai dengan batasan menutup aurat untuk sholat udah, tidak ditambah-tambahi. Kenapa? Karena kenapa Nabi SAW sampai mengatakan kena bakhur aja dilarang? Karena ditakutkan tadi kemudian akhirnya dengan itu akan menarik pandangan dan perhatian kaum lelaki. Nah, ditakutkan nanti akan ada hal-hal yang yang terjadi gitu kan. Karena fitnah seperti ini besar dan setan main di situ. Ketika seseorang hatinya sudah tertancap ketertarikan, hatinya sudah tertancap rasa kesenangan dan cinta dengan seseorang, apalagi ternyata seseorang itu harusnya tidak boleh untuk dia cintai, untuk dia sukai, nah itu bahaya, nanti bisa muncul musibah-musibah yang lebih besar. Makanya tidak boleh untuk bersolek. Ditakutkan gara-gara itu bersolek, saya akhirnya jadi senang sama dia, padahal dia sudah bersuami, gitu kan? Bahaya. Ternyata di sana ngerespon, gitu kan? Ngerespon dengan saya, bahaya lagi. Padahal saya sudah bersuami, saya sudah beristri misalnya. Itu banyak terjadi. Makanya di sini sekali lagi Nabi SAW syariat kita itu apa? Memberikan aturan hal-hal yang akan menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk itu ditutup serapat-rapatnya. Itu namanya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. Itu dibahas juga dalam ilmu usul fikih. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan tadi fa'ayyu mamra'atin asabat bakhuran fala takhruj min baitiha la ilal masajid. Di perempuan yang kena bakhur tadi, wewangian dari asap sesuatu yang dibakar tadi, jangan dia keluar menuju masjid, juga jangan ke tempat-tempat yang lainnya, bal takhruj ghaira mutatayyibah. Misalnya dia keluar silahkan boleh tapi dengan tidak memakai wewangian, juga tidak bersolek dengan dandanan li'annaha. Kadang sekarang perempuan keluar dandan, perempuan keluar bersolek dengan wangian, tapi ketika di rumah, di hadapan suaminya yang halal untuk dia, bahkan tertuntut untuk dia untuk bersolek di depan suaminya, malah enggak. Dengan suaminya tidak, dengan pasangannya tidak yang sah, tapi justru keluar malah semua keindahan tubuhnya atau keindahan fisiknya ditambahkan untuk yang lain. Ini fitnah ujian yang besar di zaman sekarang demikian. Dan banyak orang, terutama kaum muslimin, tidak paham hal ini. Justru malah mungkin sebagian orang kalau dengar pembahasan ini justru dianggap aneh. Kok kayak ngono aneh gitu. Bukan anehnya, tapi mereka yang kurang piknik dan kurang literasi dalam membaca. Justru saking biasanya kita dengan sesuatu yang buruk, saking biasanya dengan sesuatu yang buruk, akhirnya merasa aneh dengan sesuatu yang baik. Itu kadang kan seperti itu. Saking biasanya dengan sesuatu yang buruk, saking biasanya dengan dosa, akhirnya merasa heran dengan pahala. Li'annaha in kharajat mutatayyibah aw mutabarijah bizinah kana dzalika min asbab wa dawa'i syarr wal fitnah. Karena tadi alasannya kenapa tidak boleh? Karena ketika dia keluar dalam kondisi bersolek, keluar dalam kondisi memakai wangian, itu menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab dan juga salah satu dawa'i, yaitu pemicu adanya fitnah. 5 menit lagi. Wala tahqiranna syai'an min dzalika li'annaha rubbama taqulu an nafsiha. Syekh Utsaimin mengatakan wala tahqiranna syai'an min dzalik. Kalian jangan sekali-kali menganggap remeh hal itu. Jangan sekali-kali menganggap remeh hal tersebut.
Mungkin bagi kita menganggap remeh ya. Li'annaha rubbama taqulu an nafsi, bisa jadi perempuan itu ngomong tentang dirinya, inha aminah, perempuan itu aminah. Oh, aman-aman aja kok, enggak apa-apa. Wa rubbama taqulu innan nasa fi khairin wa shalah. Oh, kan masyarakatnya dalam kondisi baik. Kalau kita melarang itu sama aja kita menuduh masyarakat seakan-akan masyarakatnya itu memang kamu tuduh masyarakat yang tidak punya akhlak, punya akhlak yang tidak baik atau masyarakatnya buruk. Enggak, insya Allah perempuannya aman-aman saja. Masyarakat juga baik. Walakin hadza min babil amani. Tapi ini adalah angan-angan semata. Realitanya nyatanya tidak demikian. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang tidak mampu itu adalah orang yang memperturutkan nafsunya mengikuti hawanya, memperturutkan jiwanya, memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan dia hanya tamanna, ya, berharap kepada Allah dengan angan-angan yang fata morgana saja. Kenapa? Karena realitanya tidak demikian. Realitanya tidak demikian. Ya, banyak kasus yang telah terjadi, banyak kasus yang ada, ya. Dan itu cukup untuk menjadi saksi bagi kita bahwa ya ketika para perempuan terbiasa keluar tidak dengan hijabnya yang syar'i, ketika laki-laki susah untuk menahan pandangannya, yang terjadi banyak ya. Jadi hubungan-hubungan yang terlarang, hubungan-hubungan yang ini, makanya jenengan kalau misalnya ada yang mau buat skripsi ya, barangkali ada yang mau buat skripsi atau membuat tesis ya, statistik perempuan yang menikah atau laki-laki perempuan yang menikah dengan by accident gitu. Kira-kira berapa? Bahkan bisa jadi setiap kampung kita dapati pasti ada. Gimana? Pasti ada. Itu yang statusnya sebelumnya free ya, alias perjaka plus gadis. Belum lagi yang sudah tidak free ya, yang sudah berpasangan ya, dengan sama-sama masih berpasangan, atau juga yang sudah berpasangan dengan yang masih berondong atau masih gadis. Itu semua bukan apa? Ya karena tadi meremehkan, anggap insyaallah aman-aman aja biasa. Enggak masalah, masyarakatnya kita baik. Ya. Syekh Utsaimin ngomong seperti ini aja, kasusnya di mana? Di lingkungan Saudi Arabia yang perempuan tidak pernah keluar atau jarang keluar. Yang di sana setiap perempuan pasti berhijab, bisa dikatakan 90%. Itu di sana aja ya, beliau mewanti-wanti demikian, apalagi di tempat kita. Ya. Yang dulu ketika saya di Libya ya, dosen dari Saudi heran. Dosen dari Saudi heran. Ada dosen saya dari Saudi heran ketika di Indonesia. Saya tuh heran. Saya tidak bisa bedakan mana yang muslim, mana yang non-muslim. Mana perempuan yang muslimah, mana yang bukan. Saya kadang lihat di satu masjid perempuan yang datang dengan rok di atas lutut, ya, dengan baju kantoran, membawa menenteng tas kecil, masuk masjid, gitu. Tapi pulang dalam kondisi seperti itu. Maksudnya apa? Ya, dia datangnya itu nggak berhijab, gitu. Tapi dia bawa tas kecil, rukuh, mukena. Ke masjidnya pakai mukena, tapi keluar dengan seperti itu lagi. Sampai heran gitu. Membedakan mana ini sebenarnya yang muslimah, yang bukan itu mana. Ya karena apa? Syiarnya nggak muncul gitu. Syiarnya perempuan yang muslimah itu ya dia dengan hijabnya, yang dengannya kemudian bisa dibedakan. Ya dengan kondisi seperti itu ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, pembahasan ini fitnah yang pertama ya, yang menjadi ujian hidup seorang manusia, terutama kaum lelaki, adalah fitnah perempuan. Ya, semoga sedikit yang kita bacakan bisa menambah pengetahuan bagi saya pribadi dan bagi teman-teman sekalian, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dan memberikan kekuatan kita untuk menghadapi salah satu dari banyak ujian hidup ini, agar Allah berikan keistiqomahan dan Allah berikan kekuatan ya, agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.